Baiklah, kita mulai soal nomor 1. Langkah yang tepat untuk meyakinkan pendengar atas pendapat seseorang pembicara adalah: A. Tujuan jelas, berwajah serius, berterus terang. B. Tujuan jelas, memakai kata-kata ilmiah, menggunakan teks. C. Tujuan jelas, membangkitkan semangat tanpa teks. D. Tujuan jelas, menggunakan ilustrasi, wajah serius. E. Tujuan jelas, mengemukakan fakta, tidak berbelit-belit atau satu tema. Langkah yang tepat untuk meyakinkan pendengar atas pendapat seseorang pembicara adalah: E. Tujuan jelas, mengemukakan fakta, tidak berbelit-belit atau menggunakan satu tema. Soal nomor 2. Bahasa laporan hendaknya tidak memenuhi kriteria berikut: A. Logis. B. Baku. C. Bahasa yang rancau. D. Mudah dipahami. E. Jelas. Bahasa laporan hendaknya tidak memenuhi kriteria. C. Bahasa yang rancu. Soal nomor 3. Kalimat berikut yang paling santun untuk menyanggah pendapat seseorang saat berdiskusi adalah: A. Saya sama sekali menolak pendapat saudara. B. Saya tidak setuju dengan apa yang saudara katakan karena pendapat tersebut kurang didukung fakta dan alasan yang logis. C. Saudara seharusnya memikirkan apa yang akan saudara katakan. Saya jelas-jelas tidak setuju dengan pendapat tersebut. D. Saudara sungguh-sungguh tidak logis. E. Pendapat saudara sangat mustahil untuk dilaksanakan. Kalimat yang paling santun untuk menyanggah pendapat seseorang saat berdiskusi adalah B. Saya tidak setuju dengan apa yang saudara katakan karena pendapat tersebut kurang didukung fakta dan alasan yang logis. Soal nomor 4. Dalam kegiatan evaluasi sebuah laporan, hal yang harus diperhatikan adalah: A. Keaktualan serta kebenaran dan data yang disajikan. B. Menyatukan fakta dan pendapat. C. Menarik kesimpulan dari salah satu paragraf. D. Mengeluarkan pendapat subjektif. E. Selalu curiga atas isi laporan. Dalam kegiatan evaluasi sebuah laporan, hal yang harus diperhatikan adalah: A. Keaktualan serta kebenaran dan data yang disajikan. Soal nomor 5. Kalimat berikut yang memiliki keterangan waktu adalah: A. Ibu pergi ke pasar tadi pagi. B. Ayah membelikan adik mainan. C. Ridwan tertidur di meja. D. Suci menyerupai ibunya. E. Ayah berangkat ke kantor. Kalimat yang memiliki keterangan waktu adalah: A. Ibu pergi ke pasar tadi pagi. Yang merupakan keterangan waktu adalah tadi pagi. Soal selanjutnya, pada catatan akhir tahun 2021, lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal. Hal itu terlihat semakin banyaknya putusan-putusan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak layak disebut sebagai keputusan yang keluar dari suatu lembaga peradilan yang seharusnya berwibawa. Di samping itu, pemerintah belum sungguh-sungguh dan tidak serius menangani dalam penegakan hukum. Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak pemerintahan belum serius menangani para tersangka dalam berbagai kasus. Fakta umum dalam paragraf tersebut adalah: A. Putusan-putusan peradilan tidak berdasarkan hukum. B. Pemerintah belum serius dalam penegakan hukum. C.
Berbagai kasus belum ditangani secara serius dan benar. D. Putusan peradilan tidak memuaskan masyarakat. E. Lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal. Fakta umum dalam paragraf adalah E. Lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal. Soal nomor 7. Perhatikan teks. Pemerintah Kabupaten Blora memperbaiki 43 sekolah. Dana diperoleh dari pinjaman Bank Jateng. 10 sekolah diantaranya mengalami kerusakan yang teramat parah. Suparjo, selaku pimpinan proyek, mengatakan bahwa kecil kemungkinan proyek tersebut gagal. Kalimat opini dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat A. Pertama dan kedua, B. Kedua dan ketiga, C. Ketiga dan keempat, D. Keempat, E. Ketiga. Kalimat opini dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat C. Ketiga dan keempat, yaitu 10 sekolah diantaranya mengalami kerusakan yang teramat parah. Suparjo selaku pimpinan proyek mengatakan bahwa kecil kemungkinan proyek tersebut gagal. Soal selanjutnya, kalimat pembukaan pidato yang baik adalah A. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya haturkan terima kasih atas kehadirannya. B. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. C. Hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. D. Para hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. E. Saudara-saudara sekalian, kami haturkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Kalimat pembukaan pidato yang baik adalah C. Hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Soal nomor 9. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Darmaji. Lanjutan kalimat tersebut yang tepat saat mempersilahkan seseorang berpidato adalah A. Bapak diperbolehkan baik ke atas mimbar. B. Waktu dan tempat saya persilahkan. C. Bapak Darmaji, saya persilahkan. D. Silahkan Bapak berpidato di atas mimbar. E. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Darmaji. Isian yang benar adalah C. Bapak Darmaji, saya persilahkan. Soal nomor 10. Karya sastra yang dikatakan memiliki fenomena estetika, yaitu yang A. Memberi kenikmatan dan rasa indah. B. Mampu menghidupkan atau memperbaharui pengetahuan membaca. C. Menyajikan masalah-masalah norma, moral, susila, dan keagamaan dalam bentuk yang bertanggung jawab dan matang. D. Tidak terikat pada waktu dan tempat. E. Mengungkapkan fakta dalam realitas secara langsung. Jawabannya benar adalah A. Memberi kenikmatan dan rasa indah. Soal nomor 11. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan adalah A. Tanggal surat, B. Ucapan terima kasih, C. Alamat surat, D. Isi surat, E. Hal. Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan yaitu B. Ucapan terima kasih. Soal nomor 12. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan berpegang pada keyakinan itu,
Sejumlah negara industri baru secara titik-titik mengalokasikan sejumlah besar dana untuk memajukan iptek di negaranya. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan invensi dan inovasi secara titik-titik untuk kemudian diterapkan di bidang industri. Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut di atas adalah A. Aktif, efisien. B. Konsisten, signifikan. C. Inovatif, efisien. D. Inovatif, kreatif. E. Aktif, kreatif. Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut yaitu B. Konsisten dan signifikan. Soal nomor 13, paragraf yang mempunyai pola umum ke khusus disebut A. Paragraf induktif. B. Paragraf deduktif. C. Analogi. D. Generalisasi. E. Sebab akibat. Paragraf yang mempunyai pola umum ke khusus disebut paragraf B. Paragraf deduktif. Soal nomor 14. Suatu pidato akan berhasil baik jika dilakukan persiapan-persiapan berikut ini, kecuali A. Membuat kerangka pidato. B. Mengumpulkan bahan. C. Memilih masalah yang tepat. D. Menyampaikan dengan menarik. E. Menghargai perbedaan pendapat. Suatu pidato akan berhasil baik jika dilakukan dengan persiapan-persiapan, kecuali E. Menghargai perbedaan pendapat. 15. Laporan hasil diskusi dibuat oleh A. Notulis. B. Pihak yang berwenang. C. Pelaksanaan harian. D. Pembicara. E. Peserta. Laporan hasil diskusi dibuat oleh A. Notulis. 16. Berikut ini termasuk tugas moderator, kecuali A. Menyiapkan naskah diskusi. B. Membuka diskusi. C. Menyimpulkan hasil diskusi. D. Mengatur jalannya diskusi. E. Menutup diskusi. Jawabannya betul adalah A. Yang tidak termasuk tugas moderator adalah menyiapkan naskah diskusi. Nomor 17. Di bawah ini yang bukan teknik penyajian berpidato yang baik adalah A. Bahasa mudah dipahami. B. Menggunakan contoh dan ilustrasi. C. Menyajikan program yang jelas. D. Memberi penekanan dalam gaya penyajian. E. Menggunakan kata-kata yang berlebihan. Jawaban yang betul adalah E. Yang bukan teknik penyajian berpidato adalah menggunakan kata-kata yang berlebihan. 18. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara bersih desa yang diadakan pada hari Minggu pagi ini. Kutipan di atas merupakan teks pidato pada bagian A. Pembukaan. B. Penutupan. C. Isi. D. Akhir. E. Kesimpulan. Kutipan di atas merupakan teks pidato pada bagian A. Pembukaan. 19. Kalimat yang tepat untuk menyampaikan pendapat ketika berdiskusi ialah A. Saya rasa semua setuju terhadap pendapat yang akan saya utarakan. B. Saya kurang setuju dengan pendapat penyaji tadi karena tidak didukung alasan atau fakta yang logis. C.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya menyampaikan pendapat. D. Saya akan kecewa jika usulan saya tidak diterima. E. Saudara moderator, harap usul saya yang diterima karena mengandung kebenaran yang tidak dapat dibantah. Kalimat yang tepat untuk menyampaikan pendapat ketika berdiskusi yaitu C. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pendapat.